Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa kita sudah memasuki masa penghujung bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentu ada perasaan senang, juga ada perasaan sedih. Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kebaikan dan amal soleh. Karena Allah memberi bonus pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Mayoritas di antara kita mungkin sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena puasa telah lewat, tidak lagi merasakan lapar di siang hari. Hari-hari kembali normal seperti biasanya. Kita atau orang Jawa mengatakan dengan kata ba'do atau ba'da atau bodo atau lebaran. Artinya telah usai melaksanakan ibadah bulan puasa. Bila dipandang dari sudut agama, perasaan senang dengan ditinggalkannya bulan Ramadan itu membuktikan rendah dan lemahnya iman kita. Karena apa? Dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi bersabda, Idza kana akhiru lailatin min Ramadana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati sayyidina Muhammadin. Qila ayyu musibatin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabu Ramadana li'anna at-ta'awati fihi mustajabatun was sadaqata maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal 'adzaba madfu'un. Ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan siksa dihentikan. Para sahabat dan orang-orang yang soleh sungguh merasa sedih dengan ditinggalkannya bulan Ramadan ini. Alasan kesedihan karena kesadaran mereka bahwa dengan perginya Ramadan berarti hilang pula atau pergi pula keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan, bulan yang paling berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci setan dibelenggu? Amal sunnah diganjar pahala amal wajib. Seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batasan. Semua keutamaan itu tak akan bisa ditemui lagi jika bulan Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat menyangka atau mengira setahun lagi masih hidup atau tidak, masih sehat atau tidak. Inilah alasan para sahabat dan orang-orang soleh bersedih, bahkan menangis mendapati Ramadan akan pergi. Sisi lain, ada hadis Nabi riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.
annahu sallallahu alaihi wasallam su'adal mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka su'adtal mimbar qulta amin amin. Qala anna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'ab'atahu Allah qul amin faqultu amin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian mengucapkan amin amin amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa tadi mengucapkan amin amin? Jawab Rasulullah, saya didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau mengucapkan, barang siapa menjumpai bulan Ramadan namun ia tidak memanfaatkannya untuk meminta ampun kepada Allah, maka mudah-mudahan ia mati dan masuk neraka dan dijauhi oleh Allah. Ucapkan amin, maka saya mengucapkan amin. Faman adraka abawaihi aw ahadahuma falam yubirruhuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Barang siapa yang masih bersama kedua orang tua atau salah satunya, kemudian dia tidak berbakti atau berbuat baik kepadanya, maka mudah-mudahan ia mati dan masuk dalam neraka dan dijauhi oleh Allah, maka ucapkan amin, maka saya mengucapkan amin. Wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Dan barang siapa dikala disebut namamu kemudian ia tidak bersolawat kepadamu, maka mudah-mudahan ia mati, masuk neraka dan dijauhi oleh Allah, maka ucapkan amin, maka saya ucapkan amin. Kita semua harus berhati-hati, wahai pemirsa. Ada 3 perkara yang harus kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini, yaitu apabila tidak diampuni dosanya, apabila tidak berbakti kepada orang tua, apabila kita tidak mengucapkan sholawat ketika disebut nama Nabi. Karena malaikat Jibril mendoakan masuk neraka dan dijauhi dari rahmat Allah. Doa tersebut diamini oleh Rasul, tentunya sangat mustajab. Adanya peringatan dari Rasulullah SAW bahwa semestinya bulan Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Ketika seseorang itu mendapati bulan Ramadan, sesungguhnya ia berpeluang besar untuk melakukan keutamaan-keutamaan di bulan tersebut. Namun jika di bulan Ramadan tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia sangat rugi, bahkan celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfaru lahu." Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Para sahabat dan orang-orang yang saleh merasa bahwa diri mereka tidak bisa menjamin akan mendapatkan ampunan itu. Sementara jika mereka tidak mendapatkan ampunan, mereka tentu celaka. Inilah yang kemudian menyentuh rasa khauf mereka. Para sahabat dan orang-orang saleh, mereka takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sementara bulan Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah, bermunajat agar amal-amalnya diterima dengan berdoa, melantunkan doa Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, sholat kami,
rukuk kami, sujud kami, tilawah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kepada para pemirsa untuk merenungkan kembali dengan renungan yang tulus kepada Allah terhadap diri sendiri. Setelah sebulan penuh di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, kita melaksanakan ibadah puasa. Mari kita mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Apakah di bulan Ramadan ini kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak? Apakah kita telah menunaikan ibadah dengan semestinya? Apakah kita benar-benar telah menjalani Ramadan sebagaimana yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita telah merasakan nikmatnya ibadah? Apakah kita telah memperoleh ketakwaan yang didambakan dan dijadikan tujuan di balik puasa ini? Apakah kita telah membaca Al-Quran, mendengarkannya, dan Allah menghidupkan kematian hati kita dengan Al-Quran? Apakah rumah kita telah berubah dan gaya hidup kita menjadi lebih baik? Lantas kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah? Apakah kita sudah bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan? Dan apakah setelah malam-malam yang panjang di bulan Ramadan ini kita mengira bahwa kita telah membebaskan diri atau terbebas dari api neraka? Dengan renungan tersebut yang tulus, kita jawab sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Marilah kita memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Allah dan memohon ampun dalam menghadapi nafsu jiwa kita yang barangkali masih belum sesuai dengan kehendak Allah. Kita tetap harus optimis, senantiasa memohon untuk mendapatkan piala atau hadiah Allah yang disediakan di akhir bulan Ramadan, yaitu itqun minan nar, atau bebas dari api neraka. Tentunya piala yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini ada 3, mudah-mudahan kita semua bisa dapat mendapatkannya, yaitu rahmah, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di akhir kata saya mengajak kepada pemirsa agar kita menjauhi sikap membanggakan diri dan keterberdayaan. Usai Ramadan kita tidak boleh membanggakan diri, mengandalkan amal kita. Tetapi kita harus selalu ingin meningkatkan diri kita dari takwa pertama ke takwa kedua. Kita menambah lagi iman. Mencapai keimanan, ketakwaan yang lebih tinggi harus terus diupayakan. Para sufi mengajarkan bahwa menuju Allah adalah perjalanan mendaki. Karenanya, seseorang jangan membawa beban dalam perjalanan, tetapi ketakwaan yang harus dibawa. Dosa adalah beban yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba yang menuju Allah. Maka semakin tinggi perjalanan mendaki menuju Allah, maka ia akan banyak ketakutan dengan dosa. Berarti dosa harus ditinggalkan. Rayuan atau godaan dalam mendaki adalah terhenti atau turun, yang berarti godaan kepada orang yang menuju Allah adalah sulitnya berhenti meninggalkan dosa. Maka dari itu kita harus berusaha jangan terpedaya dengan rayuan atau godaan setan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq
ila sabilit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.